Selamat pagi untuk keluarga Papua Selatan pada umumnya, dan selamat pagi juga untuk masyarakat Animha pada khususnya. Yang saya banggakan pihak masyarakat adat, pihak pemerintah, dan juga pihak gereja yang tak henti-hentinya senantiasa mendukung kami untuk berbicara demi kedamaian dan kemaslahatan bersama kita di tanah Papua ini. Teman-teman kita melihat bahwa Papua Selatan ini daerahnya dingin, daerahnya datar, alamnya begitu sejuk, manusianya juga begitu ramah. Dan itu teman-teman di Papua lain mereka mengatakan, mereka memberikan apresiasi kepada masyarakat di wilayah selatan ini karena iklimnya sungguh amat kondusif. Dan berdasarkan kondusivitas tersebut, maka seorang tokoh, Bapak Johannes Glubagepse, beliau bagaimana mengeluarkan satu kata atau satu istilah yang bagus, ya istilahnya kita Merauke ini sebagai istana damai. Dan ini bukan sebatas slogan atau bukan sebatas retorika, ini terbukti bahwa kalau mau cari kedamaian di tanah Papua, mari datang ke Merauke. Dan kalau mau jadikan Papua damai, pintu masuknya lewat Merauke. Jadi saya rasa ini sudah lewat sebuah kajian dan sebuah perjalanan lekak-lekuk, perjalanan perjuangan yang begitu panjang, dan sudah dilihat dari berbagai sisi, baik dari sosiogeografis, baik dari topografi, baik dari sisi demografi, semuanya sudah ditilik dengan baik. Ternyata benar, kedamaian itu di tanah Papua tidak sama seperti di Merauke. Damai yang ada di Jayapura tidak sedamai di Merauke. Damai yang ada di Wamena, di Puncak Jaya, di Papua Barat tidak seperti damai yang ada di Merauke. Dan memang sepatut kita memberikan apresiasi kepada Bapak John Glubagepse karena beliau telah mencetuskan sebuah analog baru, yaitu Merauke adalah istana damai. Bahkan dari kedamaian itu, saya perlu garis bawahi, dari kedamaian itu sekarang kita lihat Bapak John walaupun dizolimi, walaupun dihina, walaupun divonis segala macam, tapi beliau tetap sampai hari ini masih begitu sehat. Beliau masih cukup tegar sampai hari ini, ya. Dan beliau pun sekarang masih bisa jalan ke Jakarta, bahkan ke luar negeri pun bisa. Kenapa tidak? Karena di dalam hati beliau hanyalah orang yang sudah diurapi dengan kata damai. Bapak John adalah tokoh yang betul-betul orang yang benar sudah diurapi. Urapi dalam hati. Tuhan sudah urapi beliau dengan kedamaian. Jadi kalau mau mencari kedamaian dan kesejukan itu, kejarlah Bapak John Glubagepse. Itu saja boleh saya katakan demikian. Saya kemarin setelah pleno panitia pemilihan Provinsi Papua Selatan juga diloloskan sebagai salah satu calon anggota MRP, dan saya sebagai salah satu utusan dari golongan adat Mayo Imo. Nah, tanggung jawab saya cukup berat karena saya harus membawahi dua wilayah adat, Mayo dan Imo. Nah, oleh sebab itu saya minta dukungan leluhur tanah ini, dukungan Tuhan,
untuk senantiasa mengarahkan saya, menuntun saya, sehingga dengan kursi yang diperoleh ini saya tidak lupa diri, apalagi lupa mereka yang punya keberpihakan, mereka yang punya hak kesulungan di atas tanah ini. Lebih khusus bagi tua-tua adat saya di lingkup golongan adat Mayo dan Imo. Dan saya tidak akan melupakan mereka. Saya juga berkomitmen untuk kita sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan lembaga-lembaga adat kita dengan membentuk, menguatkan, dan juga melestarikan perangkat-perangkat lunak, baik di tingkat adat paling bawah sampai ke tingkat tertinggi. Tetap diperjuangkan bersama-sama. Dan dengan hadirnya saya nanti di MRP, saya mengharapkan untuk siapapun dia pemimpin, siapapun dia pejabat, wajib menghormati hak-hak adat, identitas adat. Mengapa demikian? Karena adat merupakan dasar dari pendidikan etika, moral, dan juga dasar dari pembentukan karakter seseorang. Jadi pemerintah, siapapun dia pejabat, ya minta maaf, saya harus garis bawahi, siapapun dia pemerintah, siapapun dia pejabat pemerintah yang nantinya mau masuk ke dalam wilayah adat, dalam konteks kegiatan adat, dalam konteks masyarakat adat, maka saudara wajib menanggalkan jabatan, wajib menanggalkan titel Anda, dan wajib Anda sujud sembah mengikuti ketentuan adat yang berlaku. Dalam hal ini saya garis bawahi lagi konteks pemilu, pesta demokrasi sudah diambang pintu. Maka saya mudah-mudahan besok ke depan menjadi salah satu utusan dari masyarakat adat di lembaga kultur OAP, nantinya di MRP. Saya harap, saya tekankan dan saya garis bawahi bahwa siapapun dia orangnya wajib orang asli Papua. Iya, saya ingatkan itu. Anda mau jadi pemimpin di wilayah ini, Anda mau jadi pejabat apapun di wilayah ini, Anda dituntut untuk harus lepas atribut yang lain. Dan yang ditilik adalah orang asli Papua. Jadi itu yang saya minta. Mulai dari gubernur sampai ke bupati. Tanpa terkecuali, saya harap supaya menghargai hak kesulungan tanah Animaha ini. Dihargai. Mengapa demikian? Karena orang-orang asli yang ada di sini juga ada. Mereka belum punah, mereka bukan tidak ada, mereka ada. Jadi mereka juga siap untuk bisa menjadi pemimpin. Dan siapapun dia orang yang mau mencalonkan diri, wajib mengintrospeksi diri, wajib menelusuri silsilah, asal-usul keturunan, sehingga Anda benar-benar nantinya maju sebagai calon dan ditetapkan sebagai calon pemimpin itu benar-benar orang asli Papua. Kalau yang ya istilahnya di luar dari itu pinjam rahim atau apa sih katanya, ya sudah, stop dulu. Berikan ruang kepada anak-anak asli Papua untuk mereka berkompetisi dalam pesta demokrasi ke depan, khususnya dalam pilkada tahun 2024 nantinya. Saya juga sebagai pribadi yang memang sudah cukup lama bergelut untuk memperjuangkan hak kesulungan orang asli Papua di tanah Animaha ini, saya bertekad untuk kita harus berjuang bersama masyarakat, mengusulkan kepada pihak DPR, dan DPR juga kita akan menggunakan berbagai macam cara untuk DPR provinsi harus bisa segera mengeksekusi sebuah regulasi demi
memproteksi orang asli Papua dan alam Papuanya.